Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang perempuan miskin yang menyelamatkan seorang nenek dari kecelakaan sebuah rombongan berakhir mengejutkan. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore menggantung kelabu di atas desa kecil di kaki gunung. Hujan mengguyur deras, menyatu dengan angin yang meraung memukul atap-atap seng yang sudah berkarat. Di sudut desa itu, berdiri sebuah gubuk reot dengan dinding bambu yang berlubang, tempat di mana Lina, gadis yatim berusia 16 tahun, tinggal bersama ibunya yang terbaring lemah karena penyakit paru-paru. Sehari-hari, Lina hidup dari menjual kayu bakar dan sisa sayur busuk dari pasar yang ia pungut diam-diam. Ia tak pernah mengeluh, tapi setiap malam, ia menangis diam-diam di balik tikar lusuh, memohon agar Tuhan segera mengakhiri penderitaan ibunya, atau dirinya. Hari itu, Lina pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia tak membawa apapun selain seikat ranting basah yang tak akan bisa dijual. Perutnya lapar, dan di dalam rumah, ibunya menggigil tanpa selimut. Lina membuka lemari tua yang hanya berisi satu lembar kain usang peninggalan ayahnya. Ia memeluk ibunya, lalu berbisik pelan, "Bertahanlah, Bu. Lina janji akan cari makan besok lagi." Suaranya pecah bersama isaknya yang ia tahan. Dunia seolah tak menyisakan tempat untuk anak miskin seperti dirinya. Malam menjelang, hujan belum berhenti. Listrik desa mati, dan gelap menelan seluruh sudut rumah. Lina, yang tak bisa tidur karena suara batuk ibunya yang makin parah, memutuskan keluar mencari daun-daunan untuk pengobatan tradisional. Dengan hanya mengenakan kain basah dan kaki telanjang, ia masuk ke hutan kecil di pinggir desa, menggigil sambil membawa senter kecil yang cahayanya mulai redup. Di antara semak belukar, ia mencari, hingga suara lemah itu terdengar. "Tolong, tolong aku." Lina terhenti, jantungnya berdebar. Ia menyorotkan senter ke arah suara, dan di sanalah ia melihat sosok nenek tua, berpakaian compang camping, wajahnya pucat, dan tubuhnya separuh terendam lumpur. Tanpa pikir panjang, Lina menghampiri dan berlutut di sampingnya. "Nenek, kenapa?" tanyanya panik. Nenek itu menggenggam lengan Lina, gemetar. "Aku tersesat, aku tak bisa berjalan." Meski tubuhnya lelah dan dingin menjalari tulangnya, Lina memapah nenek itu di tengah hujan yang menggila. Langkahnya berat, tapi ia terus berjalan menembus kegelapan. Tak satu pun orang yang Lina kenal akan melakukan hal sebodoh itu, menyelamatkan orang asing tanpa tahu siapa dia. Tapi Lina tak peduli. Ia tahu betul rasanya tak punya siapa-siapa, dan malam ini, seseorang sedang membutuhkan uluran tangannya. Sesampainya di rumah, Lina menyelimuti nenek itu dengan kain tua satu-satunya. Ia mendidihkan air dan menghangatkan tangan nenek itu dengan napasnya sendiri. Sang nenek menatap Lina dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik pelan, "Tak banyak orang sepertimu, Nak." Tapi sebelum Lina bisa menjawab, ibunya batuk keras dari bilik dalam. Lina berlari menghampiri, sementara nenek itu hanya diam, matanya menatap langit-langit yang bocor, seolah menyimpan sesuatu yang belum saatnya diucap. Malam itu menjadi malam yang paling sunyi dalam hidup Lina. Hanya suara batuk ibunya dan tetesan air dari atap bocor yang terdengar. Lina duduk di samping perapian kecil, mencoba menghangatkan tubuh sang nenek yang masih menggigil. Ia menyelimuti nenek itu dengan kain satu-satunya yang biasanya digunakan untuk ibunya. Mata nenek itu tertutup, namun napasnya mulai teratur. Lina menatap wajahnya yang penuh keriput, dan entah mengapa, ia merasa wajah itu menyimpan kisah panjang yang tak ia mengerti. Ketika ibunya tertidur lemah, Lina kembali ke ruang depan. Ia mendapati nenek itu sudah terjaga, duduk sambil memandangi dinding bambu rumahnya. Sorot matanya tajam, namun tak menyeramkan, lebih seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu dengan hati. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanya sang nenek dengan suara serak. Lina tertegun, lalu menjawab jujur, "Karena tak ada orang lain yang akan peduli, Nek. Dan, aku tahu rasanya butuh pertolongan tapi tak ada yang datang." Kata-katanya tulus, dan untuk pertama kalinya, air mata menetes di pipi si nenek. Beberapa saat kemudian,
nenek itu membuka kantong kecil dari balik bajunya, mengeluarkan daun-daunan kering dan mencampurkannya ke dalam air panas yang Lina sediakan. "Berikan ini pada ibumu besok pagi," ucapnya singkat. Lina hanya mengangguk, tak banyak bertanya. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, dari mana nenek itu tahu kondisi ibunya. Belum sempat bertanya, sang nenek sudah kembali berbaring, kali ini lebih tenang, seperti orang yang sudah lama tidak merasakan tempat aman. Menjelang subuh, Lina terbangun karena mendengar suara berisik dari ruang depan. Ia mengintip dan melihat nenek itu berdiri, mengelus-elus selimut tua yang menutupinya semalam. Wajahnya tampak sendu namun penuh rasa sayang. Ia membisikkan sesuatu pada kain itu, namun suaranya terlalu pelan untuk Lina tangkap. Lalu, tiba-tiba, nenek itu memandang ke arah tempat Lina bersembunyi dan berkata, "Selimut ini pernah menyelamatkan hidupku, dan kini waktunya membalas." Lina keluar dari persembunyiannya, bingung dan sedikit takut. "Maksud nenek?" tanyanya, tapi sang nenek hanya tersenyum kecil dan berujar pelan, "Kau akan tahu, saat waktunya tiba." Dan malam itu, sebelum fajar menyingsing, sang nenek kembali tertidur. Tapi Lina tahu, sejak saat itu, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Fajar menyingsing, namun rumah Lina tetap diselimuti dingin dan keheningan. Ketika ia membuka mata, sinar matahari mengintip dari celah-celah dinding bambu. Lina bergegas menuju ibunya, dan dengan hati-hati menyuapkan ramuan dari nenek semalam. Ajaibnya, batuk sang ibu mereda pelan-pelan. Tubuh yang semula pucat mulai menghangat. "Dari mana kau dapat ini, Nak?" tanya ibunya lemah. Lina tersenyum samar. "Dari seorang nenek yang kutolong semalam, dia seperti tahu apa yang ibu butuhkan." Namun saat Lina kembali ke ruang depan, hatinya langsung berdebar. Nenek itu menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, bahkan kain selimut pun dilipat rapi di atas kursi. Hanya satu hal yang berbeda, di atas selimut, tergeletak sebuah liontin tua berukir emas. Dengan gemetar, Lina mengambil liontin itu dan membukanya. Di dalamnya ada foto wanita muda berwajah mirip dengan ibunya saat masih muda, dan di baliknya tertulis nama, Ratna Ayu Wibawa. Lina merasa napasnya tercekat. Nama itu, bukan nama asing. Itu adalah nama keluarga bangsawan yang dulu sangat dihormati di wilayah ini, namun dikabarkan musnah karena perebutan harta dan pengkhianatan. Tapi kenapa wajah wanita di liontin ini mirip dengan ibunya? Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada bagian masa lalu yang selama ini disembunyikan darinya? Dengan perasaan campur aduk, Lina menunjukkan liontin itu pada ibunya. Sang ibu terdiam lama, matanya menatap foto itu dengan pandangan kosong, seolah menembus waktu. Tiba-tiba, ia menangis tanpa suara, dan menggenggam liontin itu dengan erat. "Aku sudah berusaha lari dari masa lalu, tapi sepertinya takdir memang tak bisa dihindari," bisik ibunya lirih. Lina menatap ibunya penuh tanya, "Ibu, siapa sebenarnya nenek itu? Dan siapa sebenarnya kita?" Ibunya tak menjawab saat itu. Ia hanya memandang Lina dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Maafkan ibu, ibu akan menceritakan semuanya, tapi tidak sekarang." Di luar, langit kembali mendung. Lina menatap liontin itu dalam diam, hatinya dipenuhi ketakutan dan harapan, karena ia sadar, kehidupannya yang sederhana sedang membuka lembaran masa lalu yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, tapi hati Lina tak pernah tenang sejak menemukan liontin itu. Ibunya menjadi semakin pendiam, sering termenung di sudut ruangan sambil memeluk liontin itu seakan takut kehilangannya lagi. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur desa, Lina memberanikan diri mendekati ibunya. "Bu, kalau ibu tidak jujur sekarang, bagaimana aku bisa melindungi kita?" Suara Lina pelan namun tegas. Ibunya menunduk, lalu menatap Lina dengan mata merah. "Kau pantas tahu, semua ini tentang darah yang kau warisi, dan luka yang ibu simpan bertahun-tahun." Dengan suara gemetar, sang ibu akhirnya mulai bercerita. Ia dulunya adalah anak perempuan dari keluarga bangsawan Ratna Ayu Wibawa,
keluarga terpandang yang kaya raya namun hancur akibat perebutan harta di antara saudara sendiri. Ayahnya diracun, ibunya menghilang, dan ia, sebagai anak bungsu, dibawa lari oleh seorang pelayan setia untuk menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, ia hidup dalam pelarian, menyembunyikan identitas, hingga akhirnya menikah dengan ayah Lina, seorang buruh biasa yang kini sudah tiada. Dan nenek yang kau tolong, dia bukan orang asing. Dia ibuku. Dia, nenek kandungmu. Dunia Lina seakan runtuh. Napasnya tercekat. Selama ini ia mengira neneknya sudah tiada. Ternyata, neneknya masih hidup, dan bahkan datang kembali dalam bentuk yang paling tak terduga, seorang nenek tua miskin yang ia tolong tanpa tahu siapa dia. Lina menunduk, hatinya campur aduk. Kenapa beliau tak bilang sejak awal, Bu? Tanya Lina, pelan. Ibunya menghela napas panjang. Mungkin beliau ingin tahu, apakah cucunya tumbuh dengan hati seperti ibunya dulu. Atau mungkin, beliau sedang menguji siapa yang pantas mewarisi sesuatu yang lebih besar dari sekadar nama. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pria tua berpakaian rapi datang ke rumah Lina membawa sebuah surat resmi. Di dalam surat itu tertulis bahwa Lina diundang ke sebuah tempat terpencil di pinggir kota, tempat yang katanya menyimpan peninggalan terakhir keluarga Ratna Ayu. Pria itu berkata dengan hormat, "Yang mulia sudah menanti. Warisan keluarga tidak hanya emas atau tanah, tapi kebenaran dan amanah." Dan sekarang, giliran Nona Lina memutuskan, apakah ingin tahu lebih jauh, atau membiarkan sejarah terkubur selamanya. Lina menggenggam surat itu erat-erat. Di dalam dirinya, darah keturunan bangsawan dan hati seorang gadis miskin kini saling bertabrakan. Ia tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Ia menatap langit yang kembali mendung, dan dalam bisikan doa lirih, ia berkata, "Aku akan mencari jawabannya, bukan demi warisan, tapi demi kebenaran dan cinta yang belum sempat diselesaikan." Lina berdiri di depan gerbang besi tua yang penuh sulur-sulur tanaman liar. Di balik gerbang itu, terhampar reruntuhan rumah mewah yang dulunya menjadi istana kecil keluarga Ratna Ayu Wibawa. Ia ditemani oleh pria tua pengantar surat, yang ternyata adalah mantan pelayan setia keluarga mereka. "Tempat ini kosong sejak tragedi itu," ujarnya lirih. Hati Lina berdegup cepat. Ia melangkah masuk, dan setiap dinding yang retak seolah berbisik cerita luka masa lalu yang terkubur dalam diam. Di dalam ruangan utama, Lina melihat sosok tua duduk di kursi kayu antik. Nenek yang ia selamatkan hari itu kini tampak berbeda, meski tetap sederhana. Sorot matanya penuh wibawa dan ketegasan. "Selamat datang kembali ke rumahmu, Lina," ucapnya pelan namun penuh getaran. Lina hampir tak percaya. Nenek itu, yang dulu ia tolong tanpa tahu siapa dia, ternyata adalah wanita terakhir yang bertahan dari keluarga bangsawan itu, menyamar bertahun-tahun untuk menghindari perebutan harta yang dahulu merenggut nyawa suaminya. "Aku ingin memastikan cucuku tak hanya hidup, tapi tumbuh dengan hati," lanjut sang nenek, lalu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Saat Lina membukanya, ia menemukan kunci tua, selembar surat, dan peta kecil yang menunjuk ke tempat rahasia di balik bangunan. Surat itu ditulis oleh kakeknya, "Bertahun-tahun lalu, jika darah kita masih hidup, biarlah ia menyalakan kembali cahaya kasih dalam nama keluarga, bukan dendam dan emas." Mata Lina basah. Ternyata, warisan terbesar bukanlah harta, tapi pengampunan dan keberanian untuk memulai lagi. Neneknya memeluk Lina erat, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Di pelukannya, Lina merasa hangat yang berbeda, hangat yang tak datang dari api atau selimut, tapi dari cinta yang menembus waktu dan luka. "Hidupmu memang keras, cucuku, tapi dari luka itu, kau membuktikan bahwa garis keturunan tak berarti tanpa hati yang bersih," ucap neneknya pelan. Lina membalas pelukan itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu direnovasi bukan untuk menjadi istana mewah, tapi panti singgah untuk orang miskin dan yatim piatu. Lina menamai tempat itu, Selimut Harapan, mengenang malam saat selimut tua menghubungkan cinta yang terputus.
Ia tak lagi hanya gadis miskin dari desa, ia kini menjadi penjaga cinta, warisan, dan keadilan. Dan setiap malam, ia menggantung liontin tua itu di jendela kamarnya, agar sinarnya selalu mengingatkan kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah nasib dunia. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jendela kaca rumah kecil yang kini berdiri kokoh di tempat reruntuhan lama keluarga Ratna Ayu. Lina duduk di tepi jendela, menatap liontin tua yang tergantung dan memantulkan cahaya senja. Di belakangnya, terdengar tawa anak-anak yatim piatu yang kini tinggal di Selimut Harapan, tempat yang ia bangun bukan dari emas, tapi dari luka, cinta, dan tekad yang dibentuk oleh penderitaan masa lalu. Tapi jauh di dalam hatinya, Lina tahu, belum semua luka benar-benar sembuh. Sang nenek kini tinggal bersamanya, meski tubuhnya semakin renta, semangatnya tak pernah padam. Setiap malam, ia menceritakan sejarah keluarga mereka pada Lina, tentang cinta sejati yang dikhianati, tentang saudara yang menjual darah demi kekuasaan, dan tentang satu anak perempuan yang disembunyikan demi menyelamatkan nama baik. Dan anak itu adalah ibumu, kata sang nenek sambil menggenggam tangan Lina. Kini, kau adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Jangan biarkan kebaikan berhenti di sini. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, surat tak terduga datang, dari seorang pria yang mengaku sebagai keturunan saudara jauh keluarga Ratna Ayu Wibawa, yang dulunya dianggap ikut menghancurkan warisan keluarga. Ia ingin bertemu, katanya membawa pengakuan dan permintaan maaf. Lina gemetar membaca surat itu. Apakah ini awal luka baru, atau justru kesempatan menyembuhkan yang lama? Sang nenek hanya berkata, kalau kau memilih menerima pertemuan ini, kau benar-benar telah menjadi pewaris sejati. Pewaris yang tak mencari balas dendam, tapi penyembuhan. Beberapa hari kemudian, Lina berdiri di stasiun tua, menanti pria itu dengan hati penuh guncangan. Saat ia muncul, pria itu tak membawa senjata atau warisan, hanya setangkai bunga dan air mata. Di hadapan Lina, ia berlutut dan berkata, maafkan kami, keluarga kami hidup dalam rasa bersalah bertahun-tahun. Biarkan kami menebusnya, jika kau berkenan. Lina mematung, tapi dalam benaknya, terngiang suara ibunya dan neneknya, memaafkan bukan melupakan, tapi melepaskan beban yang tak bisa dibawa sendiri. Maka hari itu, Lina membuka pintu bukan hanya untuk pria itu, tapi untuk masa depan yang lebih damai. Ia tak tahu apakah semuanya akan mudah, tapi ia tahu satu hal, dari selimut tua dan cinta yang tulus, ia telah membangun sesuatu yang lebih besar dari warisan, ia telah membangun harapan. Dan selama liontin itu tergantung di jendela, dunia akan tahu, bahwa dari penderitaan seorang gadis miskin, tumbuh cahaya yang menyentuh banyak jiwa. Malam setelah pertemuan itu, Lina duduk di ruang kecil di samping perapian, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Di tangannya masih tergenggam setangkai bunga dari pria yang mengaku keturunan saudara yang dulu mengkhianati keluarganya. Ucapan maafnya masih terngiang, namun hati Lina masih dikuasai badai perasaan yang sulit dijelaskan. Maaf tak akan mengembalikan ayah mereka, atau penderitaan ibu, gumamnya lirih. Tapi di balik amarah itu, ada bagian dalam dirinya yang rindu untuk damai, bukan untuk membalas. Sang nenek duduk di samping Lina, menatap api yang menari-nari. Kau tak harus memaafkan mereka sekarang, katanya pelan. Tapi jangan biarkan hatimu jadi rumah bagi dendam yang membusuk. Lina tak menjawab, hanya menunduk dan menitikkan air mata. Dalam hatinya, ia merasa seperti di persimpangan yang buntu, antara menghormati luka masa lalu dan memperjuangkan masa depan yang lebih tenang. Ia merasa terperangkap, seperti selimut tua yang dulu hanya jadi pelindung dingin, kini malah membungkus kisah kelam tak berkesudahan. Keesokan harinya, Lina menuliskan surat balasan. Ia tidak langsung menerima mereka masuk ke hidupnya, tapi ia memberikan satu syarat, jika mereka benar-benar ingin menebus dosa keluarga, mereka harus ikut membangun dan mengabdi di Selimut Harapan, tempat yang dibangun dari kasih, bukan kekuasaan. Ia ingin membuktikan apakah kata-kata mereka hanya basa-basi, atau sungguh niat untuk berubah. Jika mereka tak sanggup hidup sederhana seperti kami,
maka mereka tak layak bicara tentang penebusan, tulisnya dengan tegas. Hari-hari pun berlalu. Pria itu datang kembali, tak sendiri. Ia membawa beberapa anggota keluarganya, semuanya berpakaian sederhana dan membawa bahan bangunan, bukan kemewahan. Mereka tinggal di tenda di belakang rumah, bekerja membersihkan tanah, mengajar anak-anak yatim, dan menanam pohon. Lina mengamati mereka dari jauh, dan setiap hari, sedikit demi sedikit, ia melihat ketulusan yang nyata. Luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya, ia mulai bisa bernapas tanpa dihantui amarah. Di malam ketujuh mereka bekerja bersama, Lina berdiri di jendela yang sama, menatap liontin tua yang tergantung. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, kalau ini caranya menyembuhkan warisan luka, maka biarlah aku jadi jembatannya. Ia tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian dalam membawa beban sejarah. Karena kini, bahkan dari darah yang dulu jadi musuh, tumbuh benih harapan yang baru, dan selimut harapan bukan lagi sekadar tempat, tapi rumah bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Tahun berganti, dan selimut harapan kini tumbuh menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia menjadi titik temu antara masa lalu dan masa depan, luka dan pemulihan, dendam dan pengampunan. Anak-anak yang dulu datang dengan mata penuh takut kini tertawa bebas di halaman. Di pojok taman, Lina duduk bersama neneknya yang semakin lemah, kulitnya pucat, tubuhnya ringkih. Tapi senyumnya tetap sama, lembut, penuh cinta. Kau telah melakukan jauh lebih dari yang bisa nenek harapkan, bisik sang nenek sambil menggenggam tangan Lina dengan sisa tenaga terakhirnya. Hari itu hujan turun pelan, seperti waktu pertama kali Lina menolong sang nenek di tengah hutan. Tapi kali ini, tak ada rasa dingin, tak ada rasa takut. Hanya kehangatan dari kenangan dan pelukan yang tak terucap. Sang nenek menghembuskan napas terakhir di pelukan Lina, dengan mata tertutup tenang dan liontin tua digenggam di tangannya. Tak ada jeritan, hanya air mata yang jatuh hening, seakan alam pun mengerti, seorang wanita yang menyimpan rahasia selama puluhan tahun kini telah benar-benar pulang. Lina menguburkan neneknya di samping taman belakang, di bawah pohon mangga yang ia tanam bersama anak-anak panti. Di atas batu nisan sederhana, ia ukirkan kalimat, ia yang disakiti, memilih mencintai. Setiap kali angin berhembus melewati ranting dan daun, Lina merasa suara sang nenek masih ada, membisikkan keberanian dan kasih. Liontin tua itu kini tergantung di ruang utama selimut harapan, bukan lagi sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai pengingat, kekuatan terbesar bukan datang dari darah, tapi dari hati yang mampu memaafkan. Hubungan Lina dan keluarga yang dahulu menjadi musuh kini tak lagi dipenuhi curiga. Mereka hidup berdampingan, bekerja bersama, dan ikut menjaga panti. Bagi Lina, itu bukan keajaiban, melainkan buah dari keberanian yang ia tanam sejak malam hujan pertama, malam di mana ia memilih menolong seorang asing, tanpa tahu bahwa perempuan tua itu adalah kunci dari segala yang terluka. Kadang, takdir mengetuk dengan cara yang paling sunyi, katanya pada anak-anak yang mendengarkan kisahnya setiap malam sebelum tidur. Dan malam ini, di bawah cahaya remang lampu gantung dan suara rintik hujan, Lina berdiri di jendela yang sama seperti dulu. Tapi kini, wajahnya penuh damai. Ia tak lagi sekadar gadis miskin dari desa, tapi perempuan yang telah menyulam luka menjadi selimut cinta. Dalam hatinya, ia tahu, meski badai datang lagi, ia akan tetap berdiri, karena ia telah membuktikan bahwa bahkan dari kehancuran, harapan bisa tumbuh, dan itulah warisan sejati yang akan ia teruskan selamanya. Seiring waktu berjalan, Lina tumbuh menjadi sosok yang dihormati tak hanya di desa, tapi juga oleh banyak orang dari luar yang datang ke selimut harapan untuk belajar arti memberi tanpa menuntut kembali. Banyak dari mereka tak tahu kisah penuh luka di balik senyuman gadis itu, mereka hanya tahu, dari pelukannya, ada ketulusan yang hangat. Dalam diam, Lina terus menyimpan kisahnya sebagai warisan batin yang tak pernah ia pamerkan. Ia percaya, kebaikan yang sejati bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Setiap tahun, di hari kematian neneknya, Lina mengadakan malam renungan.
Anak-anak duduk bersila sambil menyalakan lilin, lalu ia bercerita tentang keberanian seorang wanita tua yang memilih menyamar sebagai orang biasa, demi menyelamatkan masa depan keluarganya. Kalau bukan karena selimut tua itu, ucap Lina sambil tersenyum haru, aku mungkin tak pernah tahu siapa diriku, dan dari mana aku belajar mencintai dunia ini. Di pojok ruangan, liontin tua masih tergantung. Tapi kini, ia bukan sekadar benda, ia menjadi saksi dari perjalanan penuh luka yang diubah menjadi cahaya. Lina sering berkata kepada anak-anaknya di panti, kita tak bisa memilih dilahirkan dari cerita mana, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mengakhirinya. Kata-kata itu tumbuh di hati setiap anak yang kehilangan rumah, dan melalui Lina, mereka menemukan kembali makna keluarga. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Lina dikenal sebagai perempuan selimut, bukan karena ia kaya, bukan karena ia keturunan bangsawan, tapi karena ia tahu bagaimana melindungi, menghangatkan, dan mengampuni. Dan di tengah dunia yang dingin, ia adalah bukti bahwa cinta tak selalu datang dari mereka yang punya segalanya, tapi dari mereka yang pernah kehilangan segalanya, lalu tetap memilih memberi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia channel ini, yang telah mengikuti kisah rahasia di balik selimut tua, dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu menebar kebaikan, sekecil apapun, karena siapa tahu, dari satu kebaikan itu, hidup seseorang bisa berubah selamanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan hati yang lapang untuk terus mencintai dan mengampuni. Apapun latar belakang hidupmu, kamu berhak untuk bahagia, dan kamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus kami hadirkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan indah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.